Assalamualaikum, I'm Lee. Welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas mengenai persoalan yang sangat hangat diperbincangkan oleh masyarakat, terkhususnya orang-orang yang mungkin agak sedikit melek tentang dunia agama. Nah, hari ini kita akan fokus kepada kenapa aliran Islam Nusantara itu memiliki jiwa-jiwa feodal dan budaya-budaya yang mungkin bagi sebagian orang itu terkesan kuno. Nah, aliran Islam Nusantara ini itu tidak lepas dari pengaruh aliran Islam Sufi atau tasawuf yang berakulturasi dengan ajaran Hindu Buddha yang masih melekat pada zaman lampau di Jawa tentunya. Dan ajaran Islam ini itu melahirkan sebuah tempat atau institusi pendidikan bernama pesantren. Nah, pesantren-pesantren salafiyah atau pesantren yang tradisional itu menjunjung tinggi kultur-kultur feodalisme dalam praktek belajar mengajar di pesantren tersebut. Nah, salafiyah sendiri itu merujuk pada tradisional ya, bukan salafi seperti salafi. Kalau pesantren salafi itu namanya pesantren sunnah. Nah, di NU atau ajaran Islam Nusantara atau Asy'ariyah itu ada dua jenis pesantren, yaitu pesantren salafiyah, yaitu pesantren tradisional, konservatif, dan pesantren khalafiyah. Nah, sebenarnya dari mana datangnya feodalisme dalam tubuh Islam Nusantara ini? Pertama sekali kita harus tahu dulu ya, bahwa golongan Islam di masyarakat Indonesia itu mayoritasnya beraliran Sunni dan mengambil teologi Asy'ariyah atau Asy'ari. Oke, dengan mazhab yang paling banyak digunakan di masyarakat Indonesia itu adalah mazhab Syafi'i. Semua orang mungkin sudah tahu ini. Nah, namun sebenarnya ajaran Asy'ari sendiri itu tidak mendukung praktik-praktik feodalisme dalam fundamental pengajarannya. Seperti yang dilakukan oleh beberapa oknum-oknum kiai, ustadz, ulama, dan sebagainya yang menganut faham sufi pada pesantren-pesantren tertentu. Tentu saja tidak semua pesantren yang masih mengamalkan budaya-budaya feodal yang mungkin merusak tatanan sosial pada masyarakat. Nah, aliran sufi bernadakan Asy'ari ini itu dibawa oleh Wali Songo pada abad-abad lampau ke Jawa, ke Nusantara, tidak serta-merta mengubah adat dan budaya setempat. Nah, aliran Asy'ari ini bertemu dengan adat dan budaya Jawa yang saat itu masih sangat kental sekali dengan teologi agama Hindu, kasta-kasta Hindu dan sebagainya. Nah, kemudian terjadi sinkretisme dalam dua agama ini. Ulama menjadi Brahmana baru dan proses alkulturasi ulama-ulama sufi yang saat itu sebenarnya masih akomodatif untuk memfilterisasi budaya-budaya Jawa yang saat itu masih kental dengan hal-hal yang berbau mistisme ala Hindu. Itu mereka tidak menyucikan namun memfilter, tapi lebih ke arah mengakomodasi adat-adat tersebut, budaya-budaya tersebut, sehingga lahirlah Islam Nusantara yang saat itu berkembang pesat di Indonesia dengan kedamaian. Namun negatifnya tentu saja adat Jawa itu lebih kental daripada ajaran Islam itu sendiri, sehingga mungkin bagi sebagian orang menganggap adat tersebut sudah menjadi doktrinisasi tersendiri untuk membuat sebuah aliran baru, yaitu aliran Islam Nusantara ini. Ya, kenyataannya seperti ulama, kiai, habib, gus, dan sebagainya itu dianggap menjadi sebagai wakil Tuhan yang wajib dihormati oleh penganut ajaran Islam Asy'ari ala Nusantara ini. Ya, tentu saja tidak semuanya, masih banyak yang masih tidak feodal lah seperti itu. Ya, kalau hanya untuk sekedar menghormati, cium tangan dan sebagainya itu ya sebenarnya tidak ada masalah juga, yang masih bisa ditoleransi lah ya. Tapi kalau sudah anti kritik dan suka menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya untuk hal-hal yang negatif yang merusak moral masyarakat seperti pencabulan dan lain-lainnya, itu sebenarnya, atau kekerasan, itu ya harus dihilangkan lah untuk kedepannya. Nah, sebenarnya kita membahas abuse of dalil ya. Nah, ketika dalil yang direpresentasikan ulang oleh oknum-oknum pesantren, oleh oknum-oknum ulama, oknum kiai dan sebagainya, yang pastinya tidak bertanggung jawab,
sehingga terjadilah feodalisme yang tidak sehat dalam kultur budaya pesantren dan budaya Islam Nusantara itu sendiri. Apalagi sebenarnya banyak dalil-dalil yang mungkin disalahartikan atau disalahgunakan oleh para oknum-oknum ini untuk menjadikan santri mereka itu sebagai budak. Ya contohnya seperti perkataan seorang sahabat Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib yang merupakan Ahlul Bait juga. Perkataan ini dijadikan dalil bagi penganut ajaran Islam Nusantara, khususnya anak-anak pesantren, yang berbunyi, "Aku adalah hamba bagi siapapun yang mengajarkanku, walau satu huruf saja." Nah, perkataan ini sangat masyhur di kalangan pesantren, di kalangan orang-orang sufi, tasawuf, seperti termaktub dalam kitab Ta'alim Muta'alim. Nah, kitab ini sendiri tentu saja sangat disakralkan oleh kalangan santri. Karena kitab ini merupakan sebuah metode pengajaran bagi para penuntut ilmu. Metode dasar ya, fundamental sekali. Namun tentu saja banyak sekali oknum yang menyalahgunakan dalil ini atau perkataan seorang sahabat Nabi ini dengan distorsi yang lebih feodal untuk memberikan reinterpretasi palsu sehingga bisa melegitimasi kelakuan-kelakuan tak bermoral oleh oknum-oknum pengurus pesantren ini. Karena mereka menganggap para penuntut ilmu ini, para santri-santri ini sebagai budak. Ya sebut saja banyak sekali santri yang makan beralaskan lantai, dengan tak sedikit pula juga saat makan itu mereka ditemani oleh hewan-hewan seperti ayam, seperti bebek, seperti itu. Nah kemudian banyak juga santriwati atau santri yang dicabuli oleh kiai-kiainya demi barokah oleh para pengurus pesantren. Itu yang oknum ya. Saya tidak bilang semua kiai, semua ulama-ulama seperti itu, tapi ini saya membahasnya oknum saja. Ya banyak juga yang rela diperkosa hanya untuk barokah, rela untuk mengesot, tunduk, mencium kaki, mencium kaki ustadz-ustadznya seperti itu. Tentu saja hal-hal seperti ini sebenarnya ya sudah keterlaluan ya, di luar batas toleransi kita sebagai umat muslim tentunya, ya kan? Dan sekali lagi ya saya hanya mengkritik oknum ya, tidak semua kiai, tidak semua ustadz dari kalangan Asy'ari seperti ini tentunya. Nah jadi teologi Asy'ari ini memberikan legitimasi metafisik. Kemudian budaya Jawa memberikan struktur sosial yang saat itu syarat kental sekali dengan ajaran agama Hindu. Dan pesantren menjadi ruang aktualisasi keduanya. Seperti itu. Nah sekarang kita membahas apakah feodalisme ini yang sudah menjadi budaya ini dapat disalahkan. Tradisi seperti ini memang acap kali menjadi polemik tersendiri. Apalagi Islam itu sudah terpecah belah menjadi banyak sekali golongan. Jadi jika golongan yang menjadi mayoritas di Indonesia ini menganggap bahwa perilaku-perilaku feodal itu adalah sebagai suatu hal yang baik, ya kita juga tidak punya hak sebenarnya untuk mempermasalahkannya. Karena ya tradisi ini sudah menjadi aliran Islam tersendiri. Kita juga tidak bisa untuk menghina, untuk mencaci maki ajaran Islam atau aliran Islam yang orang lain percayakan, right? Ya misalnya tidak sedikit pula ajaran agama-agama lain yang mungkin berkembang pesat di daerah-daerah yang masih berflower ya, masih berkembang, itu juga syarat akan hal-hal yang bersifat feodalisme. Ya kita ambil contoh India. Nah, orang Hindu itu masih memegang kuat sistem kasta, dan banyak juga orang-orang Hindu ini mensakralkan sapi sebagai hal yang mungkin didewakan bagi mereka seperti itu. Nah, tentu saja bagi umat non-Hindu itu adalah sebuah hal anomali atau sesuatu keanehan. Nah, tapi kita harus menghormati keyakinan mereka, right? Yang maksud saya, banyak agama lain itu masih sangat feodal sekali. Nah, sedangkan aliran Islam Asy'ari ini itu sebenarnya tidak sepenuhnya feodal. Ya, mungkin adabnya mungkin masih sedikit feodal karena bercampur dengan Jawa. Tapi masih banyak agama-agama lain di daerah negara-negara yang masih berkembang, negara-negara yang terbelakang. Itu umatnya itu masih banyak yang radikal, yang fanatis, gulu kepada para tetua agamanya seperti itu. Yang maksud saya Hindu itu sangat feodal sekali gitu. Nah, jadi ya mau tidak mau Islam Asy'ari ala Nusantara ini ya sudah bertransformasi menjadi aliran Islam yang baru.
Dan kita tidak bisa juga untuk menghina, untuk menyalahkan, mencaci maki seperti itu aliran Islam manapun, termasuk aliran Islam Islam Nusantara atau Asy'ari ala Jawa ini, right? Kecuali kita ingin mengkritik beberapa ajaran mereka jika tidak sesuai dengan apa yang kita yakini, apa yang kita pelajari, itu tapi kita boleh untuk mengkritik ajaran-ajaran tersebut jika tidak sesuai dengan hati kita, jika tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita yakini. Itu kita bisa melakukan dialektika di ruang-ruang akademik, kemudian kita bisa memperdebatkannya di ranah-ranah akademik juga dengan perdebatan-perdebatan yang intelektual tentunya, bukan perdebatan-perdebatan kusir yang hanya saling menghina saja. Oke? Nah, jadi sekali lagi kita harus objektif ya untuk melakukan dekonstruksi feodalisme tanpa harus menghilangkan adab dan sanad yang sudah dipegang oleh masyarakat yang menggunakan aliran Islam Asy'ari atau tasawuf atau sufi ini pada teologi Islam yang mereka yakini, yang mereka praktekkan setiap hari seperti itu. Nah, jadi di tradisi feodalisme ini tidak semuanya juga sebenarnya yang harus kita kecam, tidak semuanya juga yang harus kita hina seperti itu. Ya mungkin kita dapat sama-sama untuk memperdebatkannya agar tradisi-tradisi feodal yang merusak, yang merugikan, ya seperti anggap saja seperti banyak yang dilakukan oleh oknum-oknum pengurus pesantren, oknum-oknum kiai, ulama, sebagainya. Itu seperti mereka mencabuli santri-santrinya, mereka melakukan kekerasan fisik yang mungkin tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang pemuka agama kepada santrinya, pada muridnya, seperti itu. Nah, ya hal-hal seperti ini harus dihilangkan, oke? Sedangkan ya kalau hanya semata-mata untuk menghormati para pemberi ilmu, mencium tangannya seperti itu, ya hal seperti itu ya mungkin masih bisa ditoleransi, oke? Tanpa harus gulu atau berlebihan dan tanpa harus fanatik buta kepada tokoh agama tersebut. Dan bagi para pengurus NU, para pengurus organisasi keislaman yang berlandaskan sufi tasawuf Asy'ari bernada Jawa, itu menurut saya harus terbuka juga terhadap kritik-kritik yang disampaikan oleh banyak sekali ahli-ahli agama yang mungkin berbeda aliran dengan orang-orang tasawuf tentunya. Ya saya nggak mengkritik karena saya juga bukan seorang ustadz atau ahli agama di bidang tertentu. Saya hanya menyampaikan unek-unek saya dan saya ingin mencoba untuk bersifat netral walaupun saya memiliki stand tersendiri, tapi saya tidak mau juga menyalahkan. Saya hanya mencoba untuk mengkritik dalam sudut pandang yang netral. So, I'm Lee. Jika kalian tidak suka dengan video ini, silahkan berikan komentar kalian, silahkan perdebatkan isi dari video ini. Kemudian silahkan share video ini jika kalian menyukainya. So, I'm Lee. Stay smart and keep your critical thinking sharp. Bye-bye.